Di dalam surat As-Saffat diawali dari ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ayat yang 103 yang terjemahannya adalah, maka ketika anak itu telah sampai kepada usia di mana dia telah bisa selalu bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fandur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati, Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar di dalam keyakinanku. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam ayat 103 dari surat As-Saffat, Allah Ta'ala telah mencatatkan suatu perbincangan antara seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Beliau menyampaikan kepada putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Artinya beliau bermimpi. Kalau mimpi seorang nabi itu pasti benar. Dan beliau pun yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Jadi beliau dengan penuh keyakinan menyampaikan mimpi tersebut. Mimpinya itu bukan sembarang mimpi. Mimpinya ini betul-betul mengejutkan kalau itu terjadi kepada kita. Apa di dalam mimpi beliau ini? Inni arafil manami anni adbahuka. Bahwa aku melihat di dalam mimpi bahwa sesungguhnya aku menyembelih engkau, hai Ismail. Bapak-bapak dan ibu-ibu, butuh pengorbanan. Perasaan seorang ayah menyampaikan perintah dari Allah kepada putranya, putra yang dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Butuh pengorbanan. Kita bisa memahami bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada putranya. Bagi bapak-bapak di sini tentu yang mempunyai putra dan putri sangat menyayangi ya anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam karena nilai ataupun ruh pengorbanannya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan keimanannya begitu kuat sehingga tanpa ragu beliau sampaikan, anni adbahuka, bagaimana sesungguhnya aku ini telah menyembelihmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fandur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat dari putra beliau Nabi Ismail. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ayat begitu luar biasanya. Sampai kenapa Allah Ta'ala catatkan di dalam surat dan ayat ini. Ya. Seorang anak yang telah dididik oleh ayah beliau di bawah bimbingan Allah Ta'ala, mempunyai keyakinan yang sama dengan ayahnya, mempunyai jiwa pengorbanan yang sama dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam.
Apa yang disampaikan oleh putra beliau Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, seorang anak yang masih remaja. Kalau di kita mungkin masih usia hudam, tapi tanpa ragu sedikit pun apa yang disampaikan oleh ayahnya, karena beliau yakin ini perintah dari Allah dan di dalam dirinya sudah tertanam nilai pengorbanan yang begitu besar. Begitu besar bapak-bapak ibu-ibu. Kita sulit membayangkan seorang remaja, beliau tanpa ragu, ya ayahku kerjakan. Ya Allah ya Rabbi, bapak-bapak dan ibu-ibu, alangkah bahagianya kalau seandainya kita mempunyai anak seperti itu. Ya. Walaupun perintah dari Allah Ta'ala itu melalui mimpi kepada ayahnya, beliau yakini ini benar. Beliau tanpa ragu, beliau tanpa pertimbangan, tanpa bertanya lagi kepada ayahnya, tanpa tawar menawar, beliau siap. Kerjakan wahai ayahku. Ini karena jiwa pengorbanannya sudah tertanam betul di dalam dirinya.